Terima kasih Yesus yang baik, kuasai hati kami sehingga kami benar-benar fokus tertuju kepada firman Tuhan. Berfirman atas kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Berkat Tuhan luar biasa ya. Luar biasa buat gereja kita. Hari ini kita tambah satu alat musik, gitar. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa kerjakan sesuatu yang besar ketika kita sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Dia. Ya kan? Asal kita sungguh, maka Dia pun sungguh memberkati kita. Kita buka kitab kita di dalam Injil Matius 5. Firman Tuhan ini sering kita dengarkan, tetapi mungkin hari ini kita mendengarkan dengan versi Bapak Gembala yang biasa-biasa aja ini ya. Kita buka dulu Injil Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Sudah dapat semuanya? Haleluya. Saya sudah manggil berdiri. Saya baca 13, saudara 14, nanti di ke-16 kita bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku harus jadi berkat. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Aku harus jadi berkat. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya panggilan orang Kristen itu harus jadi berkat. Amin. Harus jadi berkat. Ayat yang ke-16 mengatakan, biarlah perbuatan baikmu dilihat semua orang, agar semua orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya begini, orang akan lihat Yesus ketika dia lihat saudara dan saya. Amin. Orang akan berkata, wow, luar biasa Tuhan Yesus, ketika dia lihat pribadi kita. Ada dua hal yang mendekat pada diri kita. Yang pertama, pribadi yang baik, dan yang kedua, pribadi yang berbuat baik. Perhatikan, pribadi yang baik dan pribadi yang berbuat baik. Dua hal ini harus melekat dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa demikian saya katakan? Ada orang pribadinya baik, ya kan? Baik dalam arti dia tidak suka berkelahi, dia tidak suka membuat orang sakit hati, dan keadaan hidupnya baik. Tapi belum tentu dia bisa berbuat baik. Kenapa demikian? Yang berbuat baik adalah mereka yang tidak memperdulikan keadaannya asal orang lain diberkati. Amin. Pribadi ini harus melekat dalam kehidupan kita. Jadilah orang Kristen bukan sekadar baik, tapi harus berbuat baik. Kenapa demikian? Karena Yesus mau mereka yang tidak mengenal Yesus jadi mengenal Dia karena kita berbuat baik. Ya kan? Nggak akan mungkin orang bisa percaya Yesus hanya dengan perkataan kita, hei percayalah Yesus, Yesus baik, tapi kehidupan kita jauh dari perbuatan baik. Ya, sama seperti ayat ini, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia.
kita disebut dengan garam dan terang ketika ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti dengan lampu ini sekarang. Lampu ini tidak akan menjadi benda penerang kalau tidak ada arus listrik. Betul nggak? Dia akan menjadi benda biasa kalau tidak ada listrik. Sama, saudara dan saya akan sama seperti orang dunia yang hidupnya biasa-biasa saja karena tidak ada Yesus. Saya mengatakan orang yang di luar Yesus tidak berarti hidupnya, tetapi orang yang dalam Yesus sangat berarti hidupnya. Amin. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebelum dia mengutus murid-murid, dia harus benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yesus memanggil murid-murid dan memberitahukan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Yesus menyampaikan apa yang menjadi rancangannya bagi mereka. Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Apa itu garam? Ada yang pernah lihat garam? Ya. Tiap hari jumpa garamnya. Ternyata yang paling sangat dibutuhkan itu garam dan matahari. Bisa bayangkan dunia tanpa matahari, ibarat Bapak Gio tanpa Mama Gio. Ya kan? Kalau saya bilang nanti ibarat Epi, gak tahu siapa ya kan? Ya kan? Ibarat Kristo tanpa ya, sensor. Sama. Saya mau katakan, garam bisa membuat makanan berubah jadi lebih baik, betul? Tapi makanan tidak bisa merubah keberadaan garam. Mengerti maksudnya? Mengerti? Garam bisa merubah keadaan makanan, tapi makanan tak dapat merubah keadaan garam. Seperti tadi lah pagi. Seperti kita tadi pagi. Iya. Amin. Iya. Pagi lah. Tidak bisa, ya kan? Sama. Dunia tidak bisa mengubah hidupmu, tapi kamu harus bisa ubah dunia. Kenapa? Karena Yesus yang di dalammu. Makanya Yesus pernah berfirman kepada murid-muridnya, pergilah, jadilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, jika engkau ada dalam aku, engkau harus jadi berkat. Mereka yang tidak percaya aku harus jadi percaya karena melihat kamu. Ya kan? Jangan pula begitu melihat si Dewi, orang langsung lari. Nah, udah datang si tukang gosip, contoh kan begitu. Sudah datang misalnya lihat si Kristus, si tukang marah-marah, kan menjadi tidak berkat. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Yesus baik, bahwa Yesus juru selamat, sementara kita tidak diterima oleh mereka? Makanya saya selalu berkata, sebelum perkataanmu diterima, hidupmu dulu diterima. Amin. Kalau kita berkata kita percaya Yesus, kita harus sama seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus ada dalam dunia? Ya, dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Jelas, apa kata Yesus metodenya? Kalau engkau mau ditinggikan, engkau harus bisa merendahkan. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Tidak semua orang tahu metode itu hidup lebih baik. Metode hidup lebih baik harus mampu merendahkan diri, harus mampu menganggap bahwa diri kita tidak ada apa-apanya, dan kita berkata hanya Yesus yang lebih baik. Tujuan Yesus datang ke dunia agar setiap kita menerima kehidupan. Dia mati, kita hidup. Amin.
Dia bangkit, kita diselamatkan. Dia naik, kita bersama-sama nanti bersama dia di surga. Itu Yesus. Itu Yesus kita. Garam kalau tidak bisa lagi dipakai, itu diapain? Kira-kira kalau garam udah gak asing lagi bisa dipakai nggak? Dibuang, iya kan? Ada dua hal. Garam jika tidak asing lagi akan dibuang, tidak dipakai. Yang kedua, garam jika tidak asing lagi, dia hanya diinjak-injak. Sama. Anak Tuhan jika tidak bisa jadi berkat, itu artinya dia harus siap direndahkan oleh dunia. Bukan hanya dunia, kita tidak dianggap. Jadi sebenarnya tujuan kita hidup bukan jadi kaya, tapi jadi berkat. Makanya saya selalu berkata demikian. Dimanapun kita berada, biasakanlah jangan katakan aku tidak diberkati di tempat ini. Ubah pola pikirmu, berkatalah aku harus jadi berkat di tempat ini. Amin. Aku harus jadi berkat di tempat ini. Seandainya Yesus berkata demikian, aku datang tidak dihargai, aku datang tidak diperhatikan, aku ada di tempat ini tidak diberkati, kira-kira keselamatan sampai ke sama kita? Tidak. Tapi Yesus datang katakan, aku siap mati untukmu. Amin. Anak-anak Tuhan juga harus demikian. Harus demikian. Punya prinsip yang sama. Terus bagaimana Pak Gembala supaya kita jadi berkat? Yang pertama untuk jadi berkat harus punya hati yang rela. Yang rela. Rela artinya apa? Rela itu artinya tidak pernah memusingkan keadaan hidup. Apapun yang dia lakukan, dia rela. Amin. Dia rela. Itu yang Yesus mau. Kalau kamu percaya padaku, kamu harus jadi berkat agar mereka bisa percaya padaku. Untuk menjadi berkat, jadilah pribadi yang rela. Rela bukan arti kamu ketika orang datang mau pukuli kamu rela, bukan begitu. Tapi apapun yang kamu lakukan tidak kamu perhitungkan. Kolose 3 ayat 23, buka. Ayo, baca salah satu Kolose 3:23. Sudah? Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Orang yang rela, apapun yang dia lakukan, pasti dia punya prinsip. Semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kan? Orang yang rela tidak pernah memikirkan balasan dari manusia ketika berbuat baik. Orang yang rela tidak pernah berkata, aku sudah disakiti. Tapi orang yang rela selalu punya prinsip, nama Tuhan harus dipermuliakan. Orang yang rela punya prinsip akan selalu berkata, Yesus harus ditinggikan. Orang harus kenal Yesus karena aku. Itu orang yang rela. Orang yang rela akan selalu berkata, biar aku yang kerjakan. Orang yang rela akan berkata, sekalipun tidak dapat gaji, aku mau mengerjakan. Amin. Dunia aja pernah bisa berkata seperti ini. Kalau bekerjalah dengan sungguh, jangan pikirkan gajinya. Masa anak Tuhan tidak berkata demikian? Kalau kita selalu hitung dengan ukuran, dengan gaji, dengan nilai, maka serendah itulah hidup kita di depan Tuhan. Serendah nilai yang kita inginkan.
Tetapi jika kita tidak menginginkan balasan, maka nilai kita sebesar yang Tuhan akan kasih buat kita. Amin. Makanya Alkitab katakan, biarlah Kristus yang menjadi upahmu, yang menjadi Tuhanmu. Hari ini anak-anak Tuhan, sama seperti dengan firman Tuhan ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Mengerti nggak apa artinya itu? Mengerti nggak apa artinya? Saudara, kenapa kita harus jadi berkat? Karena saudara dan saya bahan perhatian. Kita ini seperti pabrik, iya kan? Percuma kamu berdoa, percuma dan percuma. Alkitab katakan kita seperti apa? Seperti kota terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kita ini menjadi sorotan. Jika kita tidak menjadi berkat, maka nama Tuhan akan dipermalukan. Jika tidak jadi berkat, ada dua kemungkinan dalam kehidupan kekristenan. Jika kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Jika kita tidak jadi berkat, nama Tuhan dipermalukan. Amin. Jadi hari ini tujuannya kita menjadi berkat agar namanya dipermuliakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, kenapa kita harus jadi berkat? Bagaimana caranya? Yang kedua, fokuslah pada janjinya, bukan pada keuntungan pribadi. Kalau kita berbuat baik, kita nggak akan pernah berpikir untung rugi, ya kan? Kalau kita selalu berpikir dengan untung rugi, maka semuanya sia-sia apa yang kita lakukan. Kesimpulan firman Tuhan pada siang hari ini, jadilah berkat supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berkati. Saya namanya musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Hidup ini adalah kesempatan. Mereka selalu berdiri dan berdiri. Ada kesempatan.
mau melakukan firman-Mu agar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu Tuhan tujuan hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Di dalam nama Yesus kami berdoa yang bersama-sama.